Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada siang hari ini tentang, saya beri judul tentang hidup yang diubahkan. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh sehingga manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saya Kristen sejak lahir. Bapak Ibu saya itu dulu beragama seberang, tapi waktu mereka menikah, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga kami anak-anak lahir, itu orang tua kami sudah Kristen. Dan saya diajarkan banyak hal tentang kekristenan oleh orang tua saya. Nilai-nilai yang mereka taruh adalah nilai-nilai tentang kekristenan. Tapi waktu saya bertumbuh, saya SD, SMP, kuliah. Saya kuliah itu enggak sama-sama dengan orang tua, jadi saya ke Jogja kuliah di sana. Dan apa yang orang tua saya berikan, itu dengan pergaulan yang ada. Saya Kristen, tapi saya ke gereja di kuliah juga saya aktif dalam organisasi kekristenan, tapi kekristenan saya adalah kekristenan yang mengalir. Tanpa ada sesuatu gairah dalam diri saya, tanpa saya tahu bahwa saya melakukan itu hanya karena saya mau dilihat orang bahwa saya baik. Saya melakukan itu hanya karena supaya orang tua saya tahu bahwa saya baik-baik saja, tanpa sebuah pengertian yang benar. Sampai suatu hari, saya udah lulus kuliah dan saya pindah ke Jakarta. Saya masuk di Gilgal, waktu itu masih di Metropolitan, kemudian pindah ke Plaza Sentral. Dan di situ ada satu seminar namanya New Life. Dan saya ikutlah di sana. Dari situ saya tahu bahwa hidup saya ini bukan tentang diri saya, tapi hidup saya diubah. Saya tetap ke gereja, saya tetap beraktivitas, saya tetap melakukan rutinitas kegiatan gereja saya, tapi dengan pengertian yang sudah berbeda. Semangat saya, gairah saya untuk memuji Tuhan, itu bukan untuk dilihat orang, tapi saya memberikan itu karena saya mengasihi Tuhan. Di gereja kita ada New Life setahun 2 kali. Nanti September ada lagi, Bapak Ibu yang mau mengikuti bisa nanti September. Itu bagaimana kita dituntun kehidupan kita dari kehidupan yang lama diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Nah, orang-orang di dunia seperti saya dulu pada waktu saya belum mengikuti New Life, maka hidup saya digerakkan oleh hal-hal duniawi. Apa yang menurut saya baik. Apa saja sih di dunia ini yang menggerakkan kehidupan orang-orang? Yang pertama adalah orang digerakkan oleh materialistis atau kekayaan. Orang kerja banting tulang siang dan malam, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat anak-anak. Jangankan doa bareng, sudah doa masing-masing ya? Solelah, papa kerja cari doi, sudah. Mereka memupuk kekayaan. Salah nggak sih kaya? Nggak salah. Banyak kok orang kaya tapi mereka takut akan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita memandang kepercayaan yang Tuhan kasih sama kita. Bagaimana kita bisa melihat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuatu kepercayaan yang harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai karena mengejar kekayaan, kemudian kita sudah tidak ada waktu lagi buat Tuhan. Tidak ada waktu, jangan melayanilah, itu levelnya mereka udah ngerti. Tapi kalau yang nggak tahu, berdoa aja mereka, Tuhan kok so tahu? Berdoa aja mereka nggak punya waktu. Karena waktu mereka dihabiskan untuk mencari uang.
Punya 2 rumah nggak cukup, punya 3 rumah nggak cukup. Kekayaan tuh nggak pernah cukup. Selalu ada aja yang, masih kurang ini. Misalnya udah punya rumah 2 atau 3. Oh masih kurang nih, kayaknya di sana boleh nih. Beli lagi di sana, beli lagi di sana. Semua aset dikumpulin. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita kan? Terus tiba-tiba Tuhan panggil, udah selesai. Kemana itu semua harta yang kita punya? Mencari kekayaan nggak salah. Tapi prioritas kita itu yang akan menentukan kemana sih sebenarnya hal ini akan kita bawa. Yang kedua, orang dunia ini digerakkan atau mereka yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka digerakkan oleh sebuah kebutuhan akan pengakuan. Dari kecil, orang tua kita bilang begini, nanti kalau kamu besar, kamu jadi dokter ya. Dari kecil dibeliin mainannya, mainan dokter-dokteran. SD, kamu jadi dokter ya nak. SMA, jangan lupa ambil jurusan, apa sih kalau sekarang biologi, IPS, IPA, kalau dulu ke zaman saya IPA. Biologi, jangan lupa biar kamu bisa masuk dokter. Yang ditanamkan apa? Kita besar mau jadi dokter. Salah nggak kita mengarahkan anak kita menjadi dokter? Nggak salah. Tapi kita perlu tanya juga anak kita, kamu sebenarnya mau apa? Nah, kalau hidup dari kecil kita sudah diarahkan, maka yang kita lakukan adalah kita nggak mau mengecewakan orang tua kita. Kalau akhirnya kita jadi dokter, puji Tuhan. Tapi kalau akhirnya kita nggak sanggup melakukannya atau kita di DO, maka kita ngerasa bahwa kita nggak layak karena kita nggak bisa jadi dokter seperti apa yang orang tua kita mau. Di pergaulan juga begitu. Misalnya teman-teman kita pergaulan nge-vape, banyak sekarang anak-anak muda yang nge-vape. Kemudian kita ada di situ dan kamu nggak gaul. Kalau nggak vape bareng-bareng mereka. Dan kita melakukannya karena kita butuh sebuah pengakuan, sebuah penerimaan dari lingkungan yang ada. Sehingga banyak hal yang kita tahu kebenaran nggak boleh dilakukan, kita melakukannya, kita melanggarnya. Karena kita merasa harus diakui dan diterima oleh lingkungan kita. Baik anak-anak muda, anak orang tua melakukan hal yang sama. Digerakkan oleh apa lagi? Sakit hati, kebencian. Oh, pokoknya kita nggak mau kasih maaf pada dia. Kita mau ingat-ingat terus sampai kita mati. Ada yang begitu? Orang di dunia ini, di luar sana banyak. Tapi saya percaya di sini enggak, karena semua diserahkan sama Tuhan gitu ya. Jadi kita, jangankan kok kita gereja sama-sama, kita hagale kita sone mau. Karena apa? Kebencian yang ada dalam dirinya kita. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan kita yang pokoknya kita harus lebih baik dari dia. Pokoknya kita harus begini, pokoknya kita nih mau, pokoknya kita harus. Karena apa? Ada kebencian, ada luka di dalam diri kita. Sehingga yang kita lakukan selalu kita mengingat-ingat apa yang orang lain itu sudah lakukan dalam diri kita. Padahal orang yang mungkin menyakiti kita nggak sengaja nyakitin kita, itu udah enjoy di sana, melakukan aktivitasnya dan mereka bahkan sudah naik secara ekonomi, secara kerohanian, mereka udah mengalami kemajuan, tapi kita tetap ada di situ karena kebencian itu terulang-ulang di dalam pikirannya kita. Bapak Ibu teman-teman semuanya, percayalah
kebencian selalu lebih melukai kita ketimbang orang yang kita benci. Karena apa? Itu tadi terulang-ulang dalam pikirannya kita, luka itu gak pernah sembuh karena kita ulang, dan kita ulang peristiwanya dalam pikirannya kita. Apalagi orang digerakkan oleh rasa bersalah. Masih banyak lagi, tapi rasa bersalah ini kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Pastor Stephen pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Kalau dia hidup dengan tertuduh di masa lalu, tidak akan pernah ada Pastor Stephen di tempat ini. Dia akan selalu merasa nggak layak, dia akan selalu merasa, siapa kita? Kita bekas narkoba, kita DPO. Tapi saat kita terima Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita. Jadi ada orang-orang di mana yang selalu dikejar oleh rasa bersalah. Sehingga mereka stuck. Mereka nggak bisa kemana-mana. Karena mereka merasa selalu nggak layak. Mereka merasa selalu, aduh nanti kalau aku begini mereka ingat dosa kita. Aduh kalau kita begini nanti dorang mau berbicara akan pak kita di belakang. Beginilah begitulah dan segala macam. Yang itu membuat kita nggak pernah bisa maju bersama dengan Tuhan. Nah, kehendak Allah adalah kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan untuk melihat kerajaan Allah atau menerima tujuan Allah dalam kehidupannya kita, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di surga, yang harus kita lakukan adalah kita dilahirkan kembali. Caranya gimana? Masa kita sudah tua kita dilahirkan kembali? Ini adalah percakapan Nikodemus dengan Tuhan. Waktu Nikodemus bertanya, bagaimana caranya dia sudah tua, bagaimana mungkin dia dilahirkan kembali? Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka untuk bisa melihat kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, kalau kita mau melihat kerajaan Allah, tujuan kita untuk kekekalan, makanya kita harus dilahirkan kembali. Untuk itu sekali lagi saya mengajak yang belum ikut New Life, ikut New Life. Biar kita dituntun bagaimana itu lahir baru. Sehingga kita tidak seperti Nikodemus yang tanya gimana caranya lahir baru gitu ya. Jadi kita sama-sama mengerti. Nah Bapak Ibu semuanya, saat kita lahir baru, kita tahu bahwa hidup kita bukan untuk dirinya kita sendiri, tapi hidup kita digerakkan oleh tujuan ilahi. Apa saja keuntungannya saat kita digerakkan oleh tujuan ilahi? Punya hidup yang ada tujuannya. Yang pertama, hidup kita jadi bermakna, punya arti. Kalau tadi di atas kan di dunia ini ya kita sesuai dengan apa yang dunia katakan. Tapi saat kita hidup baru, maka hidup kita menjadi bermakna, kita memiliki arti hidup kita. Tanpa Allah kita tidak memiliki tujuan, tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna, dan tanpa makna kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Sebagai orang Kristen, apalagi mereka yang sudah lahir baru, hidup kita sudah tidak mengalir saja, tapi hidup kita memiliki makna, kehidupan kita memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, kita bisa mengarahkan langkah kita dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain.
Dunia ini begitu luar biasa akhir-akhir ini. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menarik kita keluar dari apa yang sudah Tuhan berikan tujuan dalam kehidupannya kita. Mereka berusaha dengan sangat luar biasa dan mereka mau bahwa kita ditarik keluar. Tapi saat kita tahu tujuan kita punya tujuan, maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, kita bisa lebih maksimal memakai talenta kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan menghabiskan talenta kita tanpa mencapai tujuan yang telah Tuhan buat diri kita. Dengan mengetahui tujuan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita nggak akan ragu-ragu. Karena kita tahu kita lakukan itu untuk Tuhan. Saya bingung dengan orang yang masih mempertanyakan soal perpuluhan. Nggak tahu, saya tiba-tiba diingetin ya. Kalau kita sudah lahir baru, kita tahu bahwa hidup kita bermakna. Kita nggak perlu tanya tentang perpuluhan. Boleh nggak sih gereja memberi perpuluhan? Karena itu banyak ya di media sosial, di TikTok dan segala macam. Saya dengar itu sebenarnya sedih. Karena apa? Berarti mereka belum mengerti. Masih anak-anak. Masih belum tahu. Nanti kita akan lihat bagaimana itu kecil sekali. Yang keempat, mengenali tujuan membuat hidup kita bersemangat. Kalau nggak ada tujuan kan kita nggak semangat. Contoh nih, Bapak Ibu diajak pergi naik pesawat. First class, business class. Orang pergi ya sama-sama. Asik kan? Business class loh. Kita pergi. 2 jam di udara, 4 jam, 6 jam. Orang suruh gelisah. Nyandak sampai-sampai, orang mau pergi mana sih ini? Tanya, kita mau kemana? Ya udahlah pokoknya jalan-jalan. Gak ada tujuannya. Terus kira-kira kita dalam pesawat 8 jam, turbulensi. Wah, kira-kira masih asik gak? Gak asik. Karena gak ada tujuannya. Tapi kalau kita tahu tujuannya, kita pasti semangat. Kita pasti excited. Itu anak-anak muda Pro-M, mereka mau camping sebentar pulang gereja, sampai besok baru pulang. Semangat mereka. Ada belanja kemarin saya lihat. Yang mau gabung boleh hubungin Mas Danang, tapi khusus Pro-M ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu gak boleh. Sedikit promo. Nah, saat kita lahir baru, maka kehidupan kita sudah bukan milik kita sendiri. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Saat kita terima Tuhan Yesus, hidup kita ini udah bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita ini miliknya Tuhan Yesus. Dan perubahan apa sih yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan buat Tuhan? Karena hidup kita sudah bukan milik kita sendiri, tapi sudah miliknya Tuhan Yesus. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana caranya sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya kita? Cukup nggak ke gereja? Cuman ke gereja seminggu sekali? Nggak cukup. Mengasihi berarti ada hubungan. Tanpa ada hubungan, yang lagi pacaran, kalau enggak teleponan sehari, pasti udah nyari, aduh aku belum nelpon.
Seminggu, apalagi seminggu, sehari nggak nelpon aja mereka udah bingung. Itu adalah sebuah hubungan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita harus memberikan waktu khusus kita sama Tuhan. Nggak peduli kita pengusaha, kita sukses, kita sibuk, yang Tuhan mau adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kita punya. Saya selalu mengawali hari saya kalau pagi, itu berdoa sama Tuhan, nyembah Tuhan dulu, baca firman, baru saya melakukan hal-hal yang lain. Malam mau tidur juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, sebenarnya ini keuntungannya buat diri kita sendiri. Saya mau kesaksian, ini gak ada di ibadah yang satu. Beberapa waktu yang lalu, kebiasaan saya itu kalau tidur, itu dengerin lagu rohani. Itu sambil saya nyanyi-nyanyi, bergumam kayak gitu. Akhirnya saya tidur. Dan saya merasakan bahwa bagaimana perlindungan Tuhan atas kehidupan saya itu luar biasa. Waktu saya di Kupang, saya tinggal di mes dan di sana itu tiba-tiba tengah malam di depan pintu saya itu seperti ada botol yang dilemparkan dan pecah. Tetangga sebelah kamar saya itu nanya, "Jeki, ada apa? Apa yang pecah?" Nggak tahu, dan saya udah malas mau keluar. Pagi hari saya buka, itu di situ ada pecahan botol, ada beras kuning, ada jarum di dalam situ. Kalau kebiasaan itu nggak saya bangun, mungkin hal yang tidak baik itu bisa kena dalam diri saya. Tapi saat kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, perlindungan Tuhan itu menjadi bagiannya kita. Dan hal itu tidak terjadi bukan cuma sekali dua kali, beberapa kali terjadi. Dan saya percaya saat kita punya hubungan dengan Tuhan, itu hidup kita akan diubahkan. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Merubah cara hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan dirinya. Nggak mudah, nggak seperti membalikkan telapak tangan, tapi semuanya itu perlu yang namanya proses. Bapak Ibu, di kursinya tadi ada yang nemu ini, yang kertas yang sudah dikucel-kucel. Ada? Oke. Itu bukan karena Pak Tatang nggak bersihin ya tadi, tapi itu sengaja. Biasanya orang nemu ini terus dikemanain? Buang di tempat sampah. Benar nggak? Itulah hidup kita sebenarnya dulu. Tapi saat kita ketemu Tuhan, yang harusnya kita ada di tempat sampah, maaf ya, kita diambil sama Tuhan. Hidup kita dibenerin. Ini perlu proses. Yang tadinya dikucel-kucel kemudian dibuka, itu nggak enak. Banyak hal yang sakit karena kita direnggangkan. Tapi Tuhan punya maksud. Dan ini perlu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau yang hidup kita yang tadinya sudah tidak berharga, Tuhan mau ubah hidup kita. Yang tadinya tidak berharga, Tuhan mau ubah hidup kita menjadi hidup yang berharga. Di tangan Tuhan, kita yang sudah tidak berharga ini, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Hidup kita bisa diubah.
Yang tadinya kita harus dibuang di tempat sampah. Anugerah Tuhan itu cukup besar buat hidupnya kita. Hidup saya, hidup kita semuanya. Tapi kita harus kerjasama sama Tuhan. Nggak gampang dan sakit. Saat diluruskan sakit. Saat dibentuk sakit. Tapi Tuhan nggak sembarangan melakukannya. Karena Tuhan tahu tujuannya membuat kita lebih indah dari apa yang bisa kita lakukan. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus, ada hal-hal karakter dalam diri kita yang lama, yang Tuhan mau kikis, Tuhan mau singkirkan, menjadi kita lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Hal itu perlu kerjasamanya kita. Kalau kita nggak mau apa? Ada nggak yang kayak gitu? Di luar sana banyak. Kita nih mau apa gitu. Ya udah, kamu akan jadi seperti itu, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Tapi saat kita mau berubah bersama dengan Tuhan, hal yang tidak baik bisa menjadi hal yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus itu apa sih? Itu Bapak Ibu bisa baca di Galatia ya nanti. Galatia 5 ayat 22-23. Itu adalah karakter dari Tuhan Yesus. Kita bisa bikin checklistnya nih. Tuhan, saya kurang di sini. Saya kurang di sini. Saya mau dibentuk. Karena apa? Kalau kita nggak mau diubah, berarti tujuan akhir kita bukan kekekalan bersama Tuhan di surga. Orang yang mau diubah, yang punya tujuan ilahi, mereka memiliki kekekalan bersama Tuhan di surga. Yang berikutnya, yang ketiga dan yang terakhir. Saat kita diubah, kita memiliki semangat melayani itu berbeda. Nggak usah melayani deh, kita memuji Tuhan aja tuh berbeda. Saya nggak pernah melewatkan pujian. Saya selalu antusias. Kalau saya di jamaah Tuhan ya saya nangis. Nggak perlu saya malu. Karena saya melakukannya, saya tahu itu buat Tuhan. Saya melompat, saya menari. Itu saya lakukan buat Tuhan, bukan buat diri saya sendiri. Saya sedang menyembah Tuhan. Dia ada di sini. Terus kemudian kita haga kiri, haga kanan. Saya nggak mau melewatkan lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Lagu tadi itu lagu bawang. Kenapa bawang? Karena bikin nangis. Saya nangis, Pastor Stephen nangis. Banyak semua kita dijamah oleh lagu ini tadi. Kita lakukan buat siapa? Kita malu, maksudnya mau haga-haga lah orang nangis. Itu kita dengan Tuhan. Kalau kita malu berarti kita masih di poin yang pertama tadi. Apa kata dunia? Kita bukan orang dunia. Kita sekarang masih di dunia, tapi kita warga negara surga. Itu yang harus kita ingat. Sehingga kita tahu membedakan apa yang harus kita lakukan. Saya undang para pemain musik dan well singer. Saya berharap saat kita hidup baru, cara kita melayani Tuhan berbeda, saat kita memuji Tuhan berbeda, saat kita melakukan apapun juga pekerjaan kita dimanapun kita Tuhan percayakan. Kita sebagai dokter, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pegawai, kita tuh udah berbeda. Orang tuh bisa ngelihat, ih kok orang ini beda ya dibanding dengan orang yang lain. Karena apa? Kita tahu tujuannya kita. Kita melakukan itu tuh buat menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan buat untuk menyenangkan diri kita sendiri atau supaya kita dilihat orang lain. Tapi kita melakukannya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya berharap firman yang sederhana ini bisa mengubahkan kehidupannya kita. Ingat, kita bukan warga negara dunia ini, tapi kita adalah warga negara surga. Untuk itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama,
kita mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan bentuk karakter kita, ubah karakter kita menjadi karakter yang seperti Kristus. Dan yang ketiga, kita melayani dengan cara yang berbeda. Kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Asal jabatan tangan kita jabatan tangan yang berbeda. Maka dunia ini akan, siapa sih itu? Ini kok orang Kristen yang satu ini berbeda dengan orang Kristen yang lainnya. Dan itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Saya mau kesaksian satu lagi dengan singkat. Waktu saya pertama kali kerja di UI, saya dibilang ini, kok ada orang kafir masuk di sini? Di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya biar mereka tahu orang Kristen yang sebenarnya seperti apa. Sakit nggak? Sakit. Setiap kata-kata yang masuk, cemoohan yang masuk. Tapi saya tahu bahwa saya di situ menjadi alatnya Tuhan. Supaya mereka mengerti orang Kristen itu harus seperti apa. Singkat cerita, yang tadinya saya dianggap sebelah mata dan selalu disingkir-singkirkan. Mereka, bahkan wakil dekannya menggandeng saya untuk sebuah proyek. Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, kalau ada orang yang menyakiti kita, ingat kita punya Tuhan. Disitulah kita menjadi contoh bagi orang lain bahwa kita orang-orang yang berbeda.